dari saudara-saudara kandungnya. Nah ini kenapa terjadi begini? Karena memang dia tidak memiliki anak, sehingga hartanya nyiprat. Bahkan kalau nggak punya anak sama sekali itu bukan nyiprat, terbuang memang harta cipratan airnya. Yang paling keren itu memang anak laki-laki, dia numpahnya ke satu titik, selain daripada keluarga dekat yang 5 tadi, hantam semuanya, habis. Bapak aja sebenarnya berkurang tuh jatahnya. Bapak itu harusnya bisa lebih banyak, tapi kalau punya anak laki-laki, bapak pun itu dapatnya bisa berkurang, tapi nggak bisa terhalang. Bapak, ibu, saudara, anak, maaf saya ulangi, bapak, ibu, anak laki, anak perempuan, suami atau istri, 5 orang ini orang ajaib, ini nggak bisa nggak dapat waris. Berapa banyak yang terjadi, orang mati hartanya dikuasai istri, bapak ibunya masih hidup nggak dikasih apa-apa. Banyak kasus begitu itu, dan itu hukumnya haram. Itu uang haram sama kayak maling, sama kayak koruptor. Banyak kasus kayak gitu. Lu mohon maaf ya, real itu. Jadi ada misalnya contoh, ibu menikah dengan suami orang kaya masih muda, meninggal, bapak ibunya masih hidup, ini masih ada, nggak dikasih waris sepersen pun, dikuasai sama istrinya semuanya, sama anak-anaknya. Dia bilang kan ini udah hartanya suamiku. Tapi bapak mamanya tuh dapat warisan. Bapaknya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6. Kalau punya anak, kalau nggak punya malah 1/3. Ya, jadi artinya teman-teman yang berbahagia, ini kasus-kasus begini ini banyak terjadi, Bu. Dan itu saya bilang haram. Makanya uang waris itu uang panas. Saya sering bilang uang panas. Maksud uang panas gimana, Tat? Ini sebenarnya ucapan guru saya ingat sekali. Beliau ngomong dan saya praktikkan dalam kehidupan itu betul. Kata beliau apa? Uang waris itu uang panas. Kau dapatkan dengan cara yang hak, berkah, awet dia. Tapi kau dapatkan dengan cara yang tidak berkah, dalam sekiranya pandang. Makanya Bapak Ibu perhatikan, saya nggak perlu kasih contoh. Bapak Ibu lihat aja realita kehidupan, kan sering melihat kehidupan kanan kiri. Orang tuh ngomong waris 5M, 3M, judulnya aja MM-an, tapi ketika udah di tangan, perhatikan coba, uangnya kayak ngalir aja, kayak numpang lewat aja, tahu-tahu habis. Ya, saya tuh jujur, Bu, karena dulu almarhum bapak memang berkomitmen, pokoknya kata bapak begini, aku gak ninggalin warisan apa-apa, kata beliau. Anakku 3, aku mau kasih 2 perkara aja. 1, aku kasih rumah, masing anak kasih rumah yang saya tempatin itu dari almarhum bapak itu. Kemudian yang kedua ilmu menjaga kamu dari panasnya api neraka, rumah menjaga kamu dari panasnya mentari dunia. Itu beliau, dan itu akadnya hibah, memang dari awal hibah. Saya bilang kalau ini waris saya nggak mau, harus dibagi sesuai dengan hukum Islam. Tapi karena beliau akadnya hibah, ini rumah, belum meninggal udah bilang ini rumah kamu, emang punya saya, ini rumah kamu, ini rumah kamu. Jadi mohon maaf teman-teman, itu aja. Nah memang Allah tuh memang mengistijabah mulut seorang manusia. Beliau tuh punya tabungan sekitar 200 jutaan, Pak, 250 terakhir itu sebelum meninggal. Itu habis dibuat untuk rawat. Uangnya tadi itu habis, sisa 3 atau 5 juta gitu. Beliau meninggal. Dan pas juga adik saya itu diluluskan S2 di UI. Pas lulus beberapa bulan kemudian baru, karena beliau waktu adik saya lulus LC, beliau udah bilang sama saya, kalau Agus Khairul Huda ini walaupun cuman LC, insya Allah anak ini udah bisa. Tapi kalau adiknya ini walaupun LC belum, suruh kuliah lagi S2. Dan betul memang, adik saya nggak pernah mau jadi ustadz. Saya suruh ceramah nggak pernah mau. Akhirnya beliau pun ambil S2 jurusan hubungan internasional, dan akhirnya bisa masuk di Kementerian Luar Negeri, itu ditugaskan di KBRI. Nah di situ, Pak, benar-benar omongan orang tua tuh clear sekali. Jadi gitu. Anak saya 4, sudah mulai mikir sama istri, kita harus punya rumah 4. Ya. Untuk bisa mewariskan kepada anak. Gitu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu akadnya hibah, Pak, waktu itu, Pak. Nah, jadi saya tuh nggak pernah ngerasain dapat warisan dalam bentuk harta, itu belum pernah. Sampai suatu ketika saya punya bude. Jadi waktu itu almarhum bapak itu dapat warisan dari nenek, ditolak. Sebenarnya kayak begini ini kurang bagus, Pak. Kalau bisa jangan ditolak. Warisan itu tetap diterima. Ya, masalah bapak nggak mau ngelola, ya kasihkan ke siapapun yang mengelola silakan. Tapi hartanya tetap, kenapa? Bapak bisa jadi nggak suka dengan tanah itu, tapi anak-anak bapak itu punya hak di situ. Jadi waktu itu almarhum bapak dapat warisan dari nenek. Tanahnya di dalam pelosok sawah dalam banget. Mohon maaf, Pak, ya. Sama bapak saya dikasihkan ke kakaknya, berarti bude saya. Tanah itu kemarin terjual
laku 1,7 miliar. Saya sebagai anaknya, jiwa kemiskinanku meronta-ronta, ya. Jadi gitu. Saya ya udah, saya nggak ada masalah, saya cuek-cuek aja, emang bukan punya saya, walaupun sebenarnya itu bisa jadi hak saya kalau almarhum bapak waktu itu terima. Jadi tanah itu tanah apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh telaga dulu itu. Jadi nggak ada yang mau, banjir aja. Sekarang udah jadi perumahan-perumahan Pak di sana Pak. Harganya 1,7 dan dijual sama bude saya tadi itu 1,7. Padahal tuh sebenarnya kalau diruntut ya haknya orang tua, tapi karena saya udah tahu memang almarhum bapak nggak mau dapat warisan apapun dari ibu, maksudnya sama nenek saya. Akhirnya ya tadi itu dikasihkan dan dijual 1,7. Lah kok dilalah bude saya tadi itu berbaik hati lah, ngeliat muka saya kan melas. Ceramah di Babu Salam, jemaahnya nggak jelas, begini-gini, ya. Akhirnya subhanallah sama bude itu dikasih sesuatu lah Bu, ya. Dikasih sesuatu. Saya tuh senyum sama istri, Mi, ini loh rasanya uang warisan ini, baru ngerasain ini, ya. Baru ngerasain ini. Dan memang betul Pak, sesuai dengan omongan guru saya itu, ada aja itu uang keluar tuh cepat, kayak ngalir gitu. Kalau warisan dibagikan dengan cara yang tidak syar'i, hati-hati, efeknya akan terasa sekali. Ya, makanya uangnya em-eman dari warisan. Ini nggak kaya-kaya juga, Bapak lihatin aja. Ya, kenapa? Wallahu a'lam, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas faktanya begitu. Makanya dibagi sesuai waris, sesuai aturan yang dibagikan Allah. Apalagi kalau mendolimi hak kayak tadi tuh, naudzubillah, bapak mamanya masih hidup, harta dikuasai sama istrinya. Dikuasai sama istrinya mayat. Bahkan kadang sampai mendolimi siapa lagi? Bapak mohon maaf ya, percaya nggak? Ada ibu mendolimi anak yatim dan anak yatim itu anaknya sendiri. Ayo, paham nggak? Ibu mendolimi anak yatim dan anak yatim itu anaknya sendiri. Kok bisa Tat? Ya, ketika bapaknya meninggal dunia, ibunya mengambil alih semua hartanya, padahal ibu itu sebenarnya mendapatkan sangat-sangat sedikit sekali. Mohon maaf ya, sering dengar istilah janda kaya. Itu mamanya nguasain semua hartanya, padahal nggak ada janda kaya tuh, nggak ada Pak. Kenapa nggak ada? Karena seorang istri ketika punya anak, bagian warisan itu sangat kecil sekali, 1/8 loh. 1/8 bagian ibu. Dan hebatnya 7/8 milik anaknya, tapi 100% dikuasai mamanya. Zalim. Syukur-syukur kalau mamanya masih baik-baik aja. Problemnya karena dia udah banyak duit, dia cari brownies, alias berondong manis. Ya, kalau macam Ustadz ini udah brosuk, berondong sukses, busuk-busuk sembarangan. Nggak sopan Bapak ini. Masa Ustadz dibilang berondong busuk Bu? Berondong sukses. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya jelas ya. Jadi teman-teman salah itu. No, salah. Jadi kalau kita ambil pelajaran dari apa yang Ustadz jelaskan tadi, itu dolim Bu. Yang didolimi anak yatim. Ya anaknya kan yatim otomatis. Setiap anak nggak punya bapak itu kan namanya anak yatim. Jadi mamanya mendolimi anak yatim, dan anak yatim itu anak kandungnya sendiri. Ya itu tadi gambarannya kayak begitu. Dikuasai semua harta anaknya, Masya Allah. Dan tadi ngakunya sebagai apa dia bilang tadi Bu? Janda kaya. Nggak ada janda kaya itu. Kayak kalau suami mati, ibu apa ya? Sabar, jangan gerusak-gerusuk masalah warisan. Baik, seperti itu teman-teman, itu gambarannya. Kemudian pembagian waris ada dua, kemarin Ustaz jelaskan. Yang pertama pembagian dengan furud. Dengan apa Pak? Furud. Yang kedua dengan apa? Masih ada yang ingat? Asobah. Furud itu kalau bahasa gampangannya udah ada ketetapannya, seper itu ada bagiannya udah. Itu namanya furud. Tapi ada juga yang asobah. Asobah itu apa Tat? Asobah itu sisa. Ya, sisa-sisa itu namanya asobah.